Jadi kita coba start. Ya. Nah, ya ini prosesnya akan mati terlebih dahulu lalu on. Nah, itu dia teman-teman. Dia on, kemudian mati lagi, hidup lagi, seterusnya ya. Seterusnya seperti itu. Kemudian kita coba tekan di PB2 ini. Kita tekan di PB2-nya. Nah, sama juga teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin membuat Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan semoga puasanya lancar teman-teman ya. Jadi kita akan ngebahas mengenai rangkaian dengan menggunakan relay dan timer. Nah, biasanya rangkaian ini bisa digunakan untuk motor vibrator atau motor yang dayanya kecil ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin membuat suatu rangkaian dengan menggunakan motor yang kecil, anggaplah di sini kita menggunakan motor vibrator dengan daya 20 watt misalkan ya. Jadi kita bisa menggunakan timer ini untuk otomatisnya teman-teman. Nah, kemudian di sini saya pengen jelasin, di sini ada dua buah relay. Di mana relay ini ada MY2GS dan relay MKS2P ya. Nah, saya jelasin dulu kaki-kaki yang terdapat di relay ini teman-teman. Saya jelasin kaki-kakinya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Sorry, kurang ini ya, kurang terang ya. Nah, ini dia. Di mana ini ada short ya teman-teman ya. Ada powernya 13 dan 14, bisa lihat di bawahnya 13 dan 14. Kemudian ada lagi kaki 9, 5 dan 1. Kemudian ada lagi 12, 8 dan 4 teman-teman ya. Jadi kita bisa menggunakan penguncinya di sebelah sini dan di sebelah sini teman-teman, dengan nomor yang sudah tertera ya. Di sini saya menggunakan, di rangkaian ini saya menggunakan penguncinya di angka 12, 8 ya. Jadi untuk teman-teman yang belum paham dengan relay Omron MY2GS ini, saya sudah buat videonya. Teman-teman bisa tonton di link deskripsi. Nah, videonya itu dengan thumbnail seperti ini. Teman-teman bisa lihat ini thumbnailnya. Oke. Nah, kemudian di sini saya jelasin juga tentang relay Omron MKS2P. Di mana relay ini kita gunakan juga menggunakan pengunci ya. Ini dia ya. Ini dia. Kita menggunakan penguncinya di angka 8 dan 6 teman-teman ya. Kemudian di sini ada lagi untuk powernya teman-teman. Jadi relay ini akan menggerakkan timer ini teman-teman. Nanti kita jelasin, saya tidak ngejelasin ke teman-teman cara merakitnya, saya hanya ngejelasin kabelnya kemana ya. Kita coba terlebih dahulu, kita pasang. Oh ya teman-teman, untuk kaki relay maupun timer ini sama ya teman-teman ya, sama. Kita bisa gunain kaki relay dengan menggunakan timer Omron, kemudian kaki timer Omron bisa juga digunakan untuk kaki relay, karena ini hampir sama ya. Bukan hampir sama, sama banget teman-teman ya. Tapi kalau relay yang satunya ini dia nggak bisa teman-teman ya. Coba teman-teman ya, prinsip kerjanya seperti apa kita coba. Nah, di sini saya menggunakan pengunci teman-teman ya. Kita pasang lagi yang satunya ini. Nah, oke, kita coba teman-teman ya. Kita colok nih, ini kita colok. Ini powernya, Nah, jadi kita start teman-teman ya. Kita start, kita lihat timernya berfungsi nggak. Nah, berfungsi ya teman-teman ya. Nah, ini untuk motor vibrator misalkan, motor vibrator dengan bekerja berapa menit sekali misalkan ya. Jadi ini saya menggunakan second. Kalau teman-teman ingin menggunakan menit yang panjang durasinya, bisa menggunakan settingnya di sini ya, ke B2. Jadi kalau teman-teman ingin setting second, setting saja di sini, second ke menit ataupun ke jam. Oke ya. Nah, kita matikan teman-teman ya, kita coba matikan, mati nggak dia? Nah, dia mati teman-teman. Dia mati timernya. Lalu kita coba start di tombol 2 ini. Ini untuk relay yang satunya MKS2P.
ya. Nah, dia jalan teman-teman. Ini juga berfungsi ya, merah. Kita stop ya, kita stop dulu. Nah, kita start. Nah, dia jalan ya. Kita stop. Kita nyalakan M2S nya teman-teman. Nah, ini merah ya. Nah, oke. Saya sekarang coba terangin ke teman-teman tentang kabelnya nih ya. Di sini ada power, dimana powernya 220 ya. Ini 220. Kemudian dari MCB ini biasanya ke tombol push button teman-teman. Kalau kita menggunakan kontaktor beda lagi ya, atau thermal overload beda lagi ya. Jadi ini langsung ke tombol push button NC. Ini NC, kemudian keluarannya ini NC juga, masuk ke NO tombol push button 1 dan NO tombol push button 2. Karena ini untuk penguncinya teman-teman. Bisa dipahami ya. NC, NO, NO. Ini di jumper untuk mengambil api agar push buttonnya berfungsi teman-teman. Kemudian kita cabut lagi nih. Nah, ini dari MCB biasanya masuk ke tombol push button merah. Karena kita tidak menggunakan kontaktor, jadi langsung masuk ke tombol push button merah ya. Lihat ya. Ini push button merah. Kemudian out dari push button merah ini NC ya. Ini NC ya. Lalu masuk ke NO push button 1 dan push button 2. Dari bawahnya ini di jumper ya teman-teman ya. Ini lihat kabelnya. Nah, lalu di sini push button 1 saya pengen jelasin ke relay ini teman-teman. Jadi push button 1 ini mengoperasikan relay ini. Push button 2 mengoperasikan relay ini. Anggaplah ini sebagai pelajaran untuk teman-teman ya, bahwa relay MY2GS ini seperti ini dan relay MK2P ini seperti ini. Relay apa sih namanya? MKS2P namanya. Relay MKS2P, susah kali ya nyebutnya ya. Nah, di sini saya pengen jelasin lagi bahwa dari push button NC ini dia masuk ke coil ataupun sumber dari button view tadi ya. Nah, ini kabelnya masuk ke 13. Kemudian ini ada netral ke 14 ya. Netralnya di jumper aja. Netralnya nggak banyak ya. Kemudian di sini dari push button 1 ini ada api untuk penguncinya. Ini penguncinya. Kemudian ini adalah triggernya, penggerak dari relay ya. Ini trigger. Biasanya trigger ini dia out dari ditekan ya. Kalau dia ditekan, dia coilnya bergerak. Karena kita menggunakan pengunci, jadi dia harus mengambil sumber dari NC sini ya. Ini dia kabelnya masuk ke nomor 12. Ini nomor 12, teman-teman bisa menggunakan di sebelahnya dengan 9 ya. Ini 12, ini 9. Kemudian ini 5 dan ini 8. Ya. Dari pas pengunci ini masuk atau out dari relay nomor 8 ini masuk ke coil atau button view tadi 14, 13 dan 14. 13 saja ya, karena kita menggunakan 13 jadi 13 ya. Dari nomor 8 relay masuk ke 13 coil dari relay. Kemudian ini untuk sumber menggerakkan timer. Karena ini sumber ya, kita jumper ke nomor 9 dan 5. 5 ini masuk ke power timer. Bisa dipahami ya? Sama juga dengan relay MKS2P ini teman-teman. Sama juga ya. Jadi kalau nomornya itu dia ini ada 7, ini 2. Nah, ini netral, ini pas. Nah, penguncinya itu ini teman-teman. Ini masuk ke nomor 8. Api ini api ya, api atau pengunci. Biasanya pengunci itu identik dengan api yang murni. Istilahnya murni ini dia api mengambil dari push button NC.
dia tidak mati ya teman-teman ya. Ini masuk ke sini nomor 8, kemudian dari nomor 6 ini di jumper ke coil ataupun bottom view tadi dengan kode pembacaan 7 dan 2 netral, 7 adalah apinya. Kemudian dari nomor berapa tadi, nomor 8 ini di jumper ke nomor 1 ya, di jumper ke nomor 1, lalu outnya ini dari ini nomor 3 ke timer ya. Jadi kalau teman-teman ingin memahami dari relay ini, biasanya kaki-kaki ini dia NC berubah menjadi NO ketika kita berikan sumber ya. Sama juga kayak kontaktor ya. Adapun kontak bantu dari kontaktor ya. Tapi di sini kita ngebahas relay ya teman-teman ya. Bisa dipahami nggak? Jadi ada 2 kabel ya. Setiap tombol push button ini dia ada 2 kabel teman-teman. Untuk trigger dan untuk pengunci ya. Pengunci ini harus api yang murni, tidak boleh ditekan push button baru muncul api, nggak boleh gitu ya. Jadi dia pengunci itu namanya ya teman-teman ya. Kalau dia ditekan ini namanya api untuk trigger dari coil. Bisa dipahami ya? Nah sekarang kita pasang kembali teman-teman. Kita pasang kembali. Mudah kok ini ya, mudah ya. Saya rasa mudah ya. Ini pengunci ya. Ini di jumper ya teman-teman ya. Kabel ini biasanya di jumper untuk mengunci coil yang tidak tetap. Tapi kalau kita tidak menggunakan jumperan ini, kita menekan tombol push button, dia hanya bergerak saja. Bergerak tapi tidak mengunci gitu ya. Nah kemudian kita pasang relaynya teman-teman. Kita pasang relaynya teman-teman. Kemudian kita pasang relay MKS2P ini teman-teman. Nah sekarang kita nyalain teman-teman ya. Kita nyalain. Nah kita start, jalan. Ini juga teman-teman bisa lihat tandanya ini merah, artinya dia sudah mengunci ya. Stop dulu. Nah kalau dia tidak merah begini artinya dia off. Nah ini biasanya digunakan untuk motor yang kecil. Anggaplah kalian menggunakan motor dengan daya yang kecil, kita bisa mengaktifkannya dengan waktu yang sesuai kita inginkan. Misalkan hidup setengah jam, mati setengah jam gitu ya. Bisa dipahami ya. Timernya belum saya jelasin, jadi kita buka dulu teman-teman. Keras sekali ya. Nah timernya ini teman-teman bisa gunain bisa menggunakan jumperan untuk menggerakkan motor tadi teman-teman. Karena motornya harus kita gunain 220. Berhubung dengan timer ini untuk dayanya ini sangat kecil ya teman-teman ya, 5 ampere ya. Karena itulah saya menyarankan untuk menggunakan motor yang di bawah 5 ampere agar timernya tidak panas teman-teman. Atau bisa juga menggunakan kontaktor jika ingin motornya dengan daya yang lebih besar. Oke teman-teman ya, bisa dipahami ya. Jadi saya rasa ini sangat mudah sekali buat teman-teman pemula. Mungkin konten ini setidaknya bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Kita pasang kembali ya, kita coba lagi ya teman-teman ya. Oke guys, jadi sekarang kita coba menggunakan beban ya. Di sini teman-teman bisa melihat ada motor mesin cuci ya gini ya. Nah ini ya motor mesin cuci. Jadi kalau kita menggunakan relay ini bisa juga untuk merakit mesin cuci guys ya. Jadi kita bisa menggunakan relay ini sebagai pengunci dari motor mesin cuci ini teman-teman. Nah ini prinsip kerjanya itu dia akan mati dan hidup sesuai settingan timer ini teman-teman. Nah kita coba nyalain seperti apa sih prinsip kerja dari relay dan timer ini. Nah ini teman-teman. Jadi kita coba start. Kita coba start ya. Nah ya ini prosesnya akan mati terlebih dahulu lalu on. Nah itu dia teman-teman, dia on kemudian mati lagi, hidup lagi, seterusnya ya, seterusnya seperti itu. Kemudian kita coba tekan di PB2 ini, kita tekan di PB2 nya. Nah sama juga teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin membuat pengering dan pencucinya itu sama
rangkaiannya juga sama seperti ini, dia nyala dan hidup sesuai settingan. Oke ya. Nah, kita matikan dulu. Nah, saya jelasin di kabel ini teman-teman. Saya jelasin di kabel timernya. Karena saya sudah jelasin di relaynya, saya jelasin di kabel timernya. Jadi relay ini, jadi timer ini powernya itu mengambil dari relay. Karena ini sama halnya dengan kontaktor ya. Jadi dia mengambil powernya dari relay di 7. Kemudian 7 ini kita jumper di kaki nomor berapa nih? 8 teman-teman ya. Di kaki nomor 8 netral ke mesin cuci. Kemudian ini kaki nomor 5 teman-teman. Dari kaki nomor 5 ini out dari timer delay relay masuk ke power mesin cuci, motor mesin cuci ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Bisa ya, mudah ya. Saya rasa teman-teman untuk pengujian ini bisa teman-teman setting di agak lama ya. Bisa juga di beberapa menit, bisa juga di beberapa second, bisa juga di beberapa hari. Karena kita menggunakan timer ya teman-teman ya. Oke ya. Oke, saya rasa itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga konten kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, tetap jaga puasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye di video berikutnya. Thank you. Dadah.